Allah yataqabbal salah wa du'a. Tunna ila arwah walidina wa walidikum khassah wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in 'ammah. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yuhyina 'ala la ilaha illallah wa yumituna 'alayha yuhqiqna bihaqaiqiha. وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أبويا محمد علوي المالكي والأستاذ عبد الله وتبدون الحبيب علي بن سالم العدرس وسيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم العدرس والحبيب حسين بن صالح الله ورفضه وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan dalam rangka kita membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada pada diri kita dan mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lakukan dulu nazar i'tikaf agar pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari kita sama-sama melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita berada di Ahad yang terakhir dari bulan Safar, yang artinya insya Allah Ahad yang akan datang kita sudah masuk pada bulan Rabiul
Awal, bulan kesempatan kita untuk mengecas, untuk ngecas, dan untuk menseterek rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring harapan dan doa mudah-mudahan di penghujung bulan Safar dan beberapa hari lagi kita akan mengawali bulan Rabiul Awal, atau sebagian ulama menyebutnya dengan istilah Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan nur cahaya kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul di dalam menghadapi bulan yang mulia itu, kita betul-betul bisa mempersiapkan diri kita untuk semakin menanamkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada manusia yang kita harap-harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Seperti biasa, kalau orang-orang ahlu sunnah di saat-saat seperti ini banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk merayakan peringatan kelahiran Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam Indonesia ahlu sunnah wal jamaah sudah mempersiapkan diri untuk merayakan peringatan maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan mereka para pengikut faham salafi wahabi sudah siap-siap untuk mentengkeramkan taring-taring dan kuku-kuku tajamnya menyerang akan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang bid'atun dolalatun, ujung-ujungnya adalah finnar. Ya. Kenapa? Karena sesuatu ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut bahasa mereka, menurut pemikiran mereka. Sementara kalau kita kaji di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memperingati hari kelahirannya, walaupun dengan cara yang tidak sama, tapi tujuannya adalah sama, yaitu memperingati kelahiran beliau, senang dengan kelahiran beliau. Di mana ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, lima tasumu yaumal Itsnain?" Wahai Kanjeng Nabi, kenapa engkau lakukan puasa di hari Senin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fihi wulidtu." Di hari Senin itulah aku dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan hari kelahirannya, dan diwujudkan rasa senang itu, diwujudkan peringatan maulid itu dalam bentuk melakukan puasa. Ya, Rasulullah melakukan maulid, tapi caranya adalah dengan cara melakukan puasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah untuk dirinya, padahal Kanjeng Nabi sudah diakikahi oleh datuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Maka ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan akikah itu lagi ya Rasulullah?" "Iya, saya ingin mengungkapkan rasa syukurku atas kelahiranku." Tujuannya sama, senang dan syukur dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi cara dan modelnya tidak sama. Ya. Tapi tujuan sama, yaitu senang
dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Orang sekarang agak aneh. Maulud tidak mau. Ya. Tapi milad mau. Paham ya? Maulud tidak mau, milad mau. Ya. Maulud tidak mau. Merayakan kelahiran Kanjeng Nabi tidak mau. Tapi kadang-kadang merayakan kelahiran anaknya malah dibesar-besarkan. Padahal kalau Kanjeng Nabi kita rayakan kelahirannya sudah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kita harapkan syafaat beliau. Tapi ketika kita merayakan kelahiran anak kita, apakah sudah kita pastikan anak kita ini bahwa nanti di masa depannya ketika dia besar, kemudian dia akan bisa dipastikan menolong orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya? Belum tentu, karena anak-anak kita masih belum jelas apakah dia nanti kalau besar jadi kori atau jadi korak. Ya, kan tidak jelas kan? Karena tidak jelas. Kadang-kadang orang-orang kita ini Masya Allah, kalau kelahiran anaknya luar biasa, ya dirayakan. Kadang-kadang merayakannya pun ikut-ikut tradisi orang-orang di luar Islam, pakai nyebul lilin lagi. Ya, bapak iwak kaji, kadang-kadang bapak ustad, Gus, bintoroh bahasa Inggrisnya. Ya, tapi tradisi-tradisi orang-orang di luar Islam kadang-kadang ikut-ikutan nyebul lilin. Ya, nyebul lilin, pakai nyanyi-nyanyi bahasa Inggris lagi. Happy birthday to you, ya. Ya hanu, pakai bahasa Inggris nyanyi-nyanyi. Yang biasa mangani Pak Kloto, kok ya hanu, pakai nyanyi bahasa Inggris segala. Apa yang diharapkan? Yang benar itu yang kita doakan. Yang benar itu kalau kita kepingin anak-anak kita jadi orang-orang soleh, jangan ikut-ikutan tradisinya orang-orang di luar Islam. Maaf, ulang tahun sekali lilinnya 1, sebul. Kalau ulang tahun 2 kali, lilinnya 2. Ya boleh ulang tahun 90. Umurnya 90, lilinnya 90. Sebul semua. Insya Allah lain lilinnya gurung mati kabeh, orangnya sudah kehabisan napas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya disiasati, tidak tulisan 90. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini tidak merasa bahwa kita ini terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam. Orang Islam lagi, kaji lagi bapaknya, anaknya belum jelas apakah anak ini nanti di satu saat bisa memanfaatkan orang tuanya, memberikan manfaat pada orang tuanya atau tidak. Tapi berani mengeluarkan berapapun biaya untuk peringatan hari kelahirannya, ulang tahunnya, walaupun dengan melanggar aturan-aturan agama Islam, dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam. Apakah Anda mengira bahwa niup lilin itu adalah sesuatu tradisi kebiasaan saja? Tidak. Itu ada nilai ibadah di balik itu. Ada nilai ibadah, tapi ibadah bagi orang-orang di luar Islam. Cuma kita kadang-kadang ikut-ikutan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya norok bunte. Tidak paham maksudnya, ikut-ikutan. Dan itu terus-terusan sampai dewasa. Coba kalau kita lihat sekarang, mengadakan acara doa bersama, pakai jilbab, namanya Muslim, campur antara Muslim dan non-Muslim. Kemudian masing-masing sambil bawa lilin. Waliyadzubillah. Ya. Ini kita kadang-kadang terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam dan kita tidak merasa. Hati-hati. Bukan cuma sekedar ahlu sunnah wal jamaah kita saja yang kita gadaikan, bahkan agama pun kita gadaikan. Dan kemudian kita tidak merasa bahwa kita sudah melanggar aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ucapannya, perbuatannya sama. Al-Habibul Imam Abdullah bin Husain bin Tahir
yang ngarang kitab Sulamut Taufik dan yang bacaan munajat yang kita baca setiap malam Senin. Ya Arhamar Rahimin. Ya. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini luar biasa. Orang yang menghabiskan waktunya untuk dakwah, ibadah kepada Allah. Sampai suatu hari ada tamu yang kebetulan memberikan hadiah jam beker. Cuman jam beker sekarang itu kan ada apa? Pakai baterai. Tapi kalau jam beker dulu itu pakai harus diputer. Ya. Puteran sing kuno ini ya. Nah, terus dikasihkan. Ya Habib, ya Syekh, ini hadiah dari saya jam beker. Ya. Setelah beberapa hari karena harus diputer dan jika tidak diputer maka pasti jam itu akan mati. Setelah beberapa hari jam ini mati. Karena jam ini mati ditaruh. Setelah ditaruh berapa hari kemudian yang ngasih itu ziarah lagi, silaturahim lagi. Dia tanya, ya Syekh Habib, mana jam beker yang aku kasihkan itu? Beliau bilang rusak. Jam mati, jam rusak dikasihkan saya katanya. Nah, ini buktinya rusak, mati. Ini tidak mati, ini tidak rusak, ini perlu diputer. Ya perlu diputer. Nah, apa kata beliau? Saya tidak ada waktu untuk muter jam. Waktu saya habis untuk ngaji, untuk taklim, untuk ibadah kepada Allah. Dan waktu untuk muter jam saya tidak punya waktu. Kalau kamu punya waktu untuk muter jam, tak belinya khusus untuk muter jam saya tok. Ini orang dulu, Masya Allah. Habis waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panjenengan tanya, apakah nyambut gawe? Nyambut gawe boleh. Dan harus. Karena makom kita bukan makom ahlul tajrid tapi ahlul kasab. Ya. Makom kita itu adalah makom kasab. Harus berusaha, bukan tajrid, kasab kita. Tapi ketika kita itu kasab, pergi ke pasar, pergi bekerja, patah niat kita yang baik. Nawa itu berangkat ke pasar, nawa itu berangkat ke comboran. Ya. Ojo langsung lillahi ta'ala. Untuk mencari sesuatu yang halal, untuk mencari nafkah baru lillahi ta'ala. Ini keluar kita tidak dinilai dengan nilai-nilai urusan-urusan dunia, tapi keluar kita ini justru dinilai nilai ibadah. Talabul halali jihad. Mencari barang yang halal itu sama dengan pahalanya orang jihad. Bahkan di dalam hadis dikatakan inna minadz dzunubi dzunuban. Di antara dosa itu ada dosa-dosa yang la yukaffiruhas salatu, tidak bisa diampuni dengan salat, tidak bisa diampuni dengan puasa, tidak bisa diampuni dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Tetapi diampuni dengan al-humumu fi talabil ma'isyah. Bagaimana sulitnya kita mencari ma'isyah, mencari nafkah. Seorang tukang becak, seorang pemulung, begitu keluar dia peras keringatnya, ya capek. Ini Masya Allah, pahalanya luar biasa ini. Makanya kita harus pandai-pandai menata niat kita. Sampai-sampai dikatakan niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang mukmin itu kadang-kadang lebih baik daripada amal-amal perbuatannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa niat yang baik di dalam hati kita, sehingga paling tidak kita sudah mendapatkan pahala niat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang munajat ya arhamar rahimin. Kata Habib Umar, situasi dan kondisi yang sangat-sangat mencekam seperti saat ini, situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan saat ini, kita sangat dianjurkan untuk membaca ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Zat yang memberikan rasa kasih sayangnya, paling arhamur rahimin, paling kasih sayangnya dari yang kasih sayang. Makanya kalau kita membaca ya arhamar rahimin, ya itu malaikat mengatakan sesungguhnya arhamur rahimin. Siapa arhamur rahimin? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siap-siap untuk menerima keluhanmu.
Berarti salah satu di antara penyebab doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di dalam munajat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin karena takmir majelis taklim sudah menyiapkan kertasnya sudah banyak, tapi ternyata masih kurang banyak. Ya, sudah banyak sih, kurang banyak saja. Nah, panjenengan yang ndak kumanan atau maaf-maaf bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh sing telat belajar ngajinya, ya kalau yang lainnya baca ya arhamar rahimin cukup mengucapkan amin amin amin. Ya, siapa tahu yang baca ya arhamar rahimin kurang begitu konsentrasi, sing amini mantepnya luar biasa, akhirnya terangkat semuanya karena yang mantepnya luar biasa dari yang baca amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, laqad kathura fi hadzal zaman, sungguh banyak pada zaman ini at-tasahulu fil kalam, orang ngentengno, meremehkan, menggampangkan di dalam berucap. Ya, orang ngentengno dan menggampangkan di dalam mengeluarkan ucapan-ucapan. Laqad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta yakhruja min ba'dihim alfad, sampai kadang-kadang keluar dari lesan-lesan mereka lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yukhrijuhum 'anid din, yang bisa menyebabkan dia itu keluar dari agamanya. Ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan orang ini keluar dari agama. Ya. Wa hum la yarawna dzamban. Tapi mereka orang yang mengucapkan ini tidak merasa bahwa dia itu mengeluarkan ucapan yang menyebabkan dia itu berdosa. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi dia akan merasa bahwa dia itu sudah keluar dari Islam, sudah kafir. Orang merasa dosa saja tidak, apalagi sampai merasa bahwa dia sudah keluar dari Islam. Padahal ucapannya itu sudah menyebabkan dia menjadi orang di luar Islam, sudah kafir sudah. Tapi ucapan itu dia ucapkan dan dia tidak merasa. Ucapan itu dia ucapkan dan dia tidak merasa dosa. Tidak merasa dosa. Nah, kalau merasa dosa saja tidak, apalagi merasa dia sudah keluar dari Islam. Ini zamannya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Bukan zaman kita. Kalau zaman beliau saja sudah seperti itu parahnya, apalagi zaman kita sekarang. Kadang-kadang seenaknya ngambil dalil dari Al-Quran, ya kan? Ngambil dalil dari Al-Quran. Ada seorang kiai ketika pidato, dia mengatakan, sapa sing ngarani rokok iku gak di Quran. Itu dia, warka'u ma'ar rakiin, katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Quran dibuat main-main. Warka'u ma'ar rakiin, katanya. Kadang warka'u ma'ar-raki'in itu hendaklah kamu itu lakukan sholat bersama mereka, orang-orang yang sholat. Bukan warka'u ma'ar-raki'in kemudian dibuat dalil bahwa rokokan bareng-bareng sama orang-orang yang rokokan lainnya. Kadang-kadang bicara seperti itu dia tidak merasa, ya, tidak merasa bahwa ini adalah juga merupakan pelecehan kepada Al-Quran. Ya, dia tidak merasa. Nah, apalagi dia merasa bahwa berbuat dosa, kemudian ketawa, ya, ketawa-ketawa, sing ngrungokno yo ketawa sekalian, ya, apa, sing ngaji ambek sing ulang pada ekspresi, ya, akhirnya ketawa-ketawa, melecehkan Al-Quran. Nah, kalau kiainya sendiri sudah berani seperti itu, apalagi orang-orang yang tidak ngerti akan Islam, apalagi mereka orang-orang yang berfahamkan liberal. Orang-orang yang berpahamkan liberal itu sekarang sudah ngerogoti orang-orang kita, saudara-saudara kita, dan mereka tidak merasa kalau sudah terkontaminasi dengan paham-paham liberal.
Sambil mereka dengan enaknya mengatakan Quran itu adalah cerita-cerita kuno. Sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dulu. In hadza illa asatirul awwalin. Ini adalah merupakan cerita-cerita kuno. Itu ucapan orang Yahudi. Ibnu Khaldun mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu satu saat akan menampakkan dirinya kembali. Makanya hati-hati. Apa yang terjadi dahulu satu saat bakal terjadi. Mulai dari bagaimana orang-orang dahulu menghinakan Al-Quran sambil mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Ini adalah sesuatu yang cerita-cerita kuno. Orang liberal sekarang walaupun pakai baju dengan baju-baju dengan nama Islam, mereka menamakan dirinya dengan JIL, jaringan Islam liberal. Padahal Islam itu tidak liberal dan liberal itu bukan Islam. Ya, cuma pakai baju saja. Tapi ungkapan mereka tidak beda jauh dengan orang-orang Yahudi. Islam dikatakan Islam liberal. Islam bukan liberal dan liberal bukan Islam. Jangan samakan. Ada lagi yang mengatakan besok itu orang itu sama saja. Ya, ini ungkapan orang-orang liberal. Mlebu swarga bareng-bareng. Ya, yang muslim, non muslim itu besok bareng-bareng mlebu swarga. Siapa bilang surga itu untuk orang muslim saja? Lah kon kira mlebu pasar malam dah. Kok itu bareng-bareng bareng? Ya. Lah kalau memang bareng-bareng, untuk apa kita repot-repot tiap malam itu qiyamul lail? Sementara enggak qiyamul lail ya mlebu swarga. Untuk apa kita repot-repot subuh bangun salat subuh? Untuk apa kita repot-repot untuk hadir di majelis taklim, hujan-hujan dibelani berangkat? Kalau sama dengan mereka orang-orang yang tidak pernah ibadah. Kalau memang sama, kita pilih saja yang tidak pernah ibadah. Enak kan? Kalau memang sama, tapi tidak. Allah sudah jauh-jauh memperingatkan kita di dalam Al-Quran. Allah tidak mengatakan alladzina amanu kecuali dibarengkan dengan wa amilus sholihat. Amanu saja cukup? Tidak cukup. Amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat saja orang-orang kafir masuk? Tidak. Amilus sholihat harus diawali dengan amanu. Dua-duanya. Ya. Ini akhir zaman mengkhawatirkan. Ucapan-ucapan. Kadang-kadang dengan seenaknya sendiri mengkafirkan orang-orang lain. Kufu an ahli la ilaha illallah la tukafiruhum bidambin. Cegah diri kalian dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan seenaknya kamu mengkafirkan mereka. Faman kaffara ahla la ilaha illallah fahuwa ilal kufri aqrabu. Barang siapa yang mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sendiri lebih mendekati kepada kekafiran. Ya. Ini sekarang sudah akhir bulan Syawal, ini Wahabi Salafi ini sudah mulai siap-siap mentengkeramkan, sudah mulai siap-siap memasang kuku-kuku tajamnya, taring-taringnya untuk membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman seperti yang saya katakan pada pengajian yang lalu, orang ahlu sunnah, orang Indonesia ya, orang Indonesia itu aneh. Kadang tambah dilarang, tambah rame, tambah gede-gedean. Ojo bikin maulid haram, bid'ah, dolalah finnar, malah beli sapi malahan. Ya, ini kalau dilarang itu malah gede-gedean. Ya, coba saya contohkan apapun yang dilarang malah gede-gedean. Ya, jangan demo 4 November itu urusan pilkada, lu tambah gede-gedean. Sing teko tambah akeh. Ya. Ini instruksi dari NU. Lu sing teko malah wong NU tok. Muhammadiyah dilarang. Wong Muhammadiyah kumpul dari situ. Ya. Ini kan urusan pilkada. Dari pilkada apa urusannya orang Malang ikut-ikut? Ini adalah urusan kita membela Al-Qur'an. Ya.
Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan aparat ini betul-betul memberikan memberikan keadilannya, sehingga kita semuanya ini terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, NKRI terus dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka dari Islam, tetapi mereka yang mengucapkan tidak merasa bahwa ucapan itu mengandung dosa, apalagi sampai mengandung bahwa dirinya sudah keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Ya, wal'iyadzubillah. Kenapa demikian? Kembali kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan bahwa ini ulama besar. Dah. Itu Bal'am bin Ba'ura. Bal'am itu ya ulama besar. Itu kalau sudah mengajar 12.000 pulpen yang menulis keterangan beliau. Ya. Hasanuddin mengajar, ini dengan pulpen Pak Haji Susilo sing ketok ini. Ya, ini Mbak pulpen. Lainnya kan ya pendengar setia. Ini Bal'am bin Ba'ura ini kalau sudah mengajar ngisi pengajian 12.000 pulpen yang nyatet keterangannya. Tapi apa yang terjadi? Meninggal dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apa kata Kanjeng Nabi? Innal qalba baina usbi'in min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seseorang itu berada di kekuasaan, di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Ini hati akan dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah. Jangan sombong kita. Bal'am 12.000 pulpen yang mencatat keterangannya meninggal dalam keadaan kafir. Ini yang Bal'am yang 12.000 muridnya. Ya, apalagi muridnya kan sampai 1.000. Hati-hati. Makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita, kalau kita sebelum salam jangan lupa kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Berapa banyak orang-orang yang pagi muslim, sore sudah berubah menjadi kafir. Sore muslim, pagi sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit daripada kemewahan duniawi. Kemewahan duniawi banyak. Ya, harta, kemewahan duniawi, pangkat, jabatan, ini kemewahan duniawi. Dan ini kita rasakan berapa lama? 60 sampai 70 tahun. Apalagi kalau sudah pensiun, wis entek, jadi rakyat biasa malahan. Ya. Waktu jadi aparat, waktu jadi waduh masya Allah mendeli tok penggawean gak tahu guyu. Setelah pensiun jadi apa? Ya. Kalau sekarang umurnya sudah 50 tahun, kariwiro. Ya. Kemudian kalau malaikat Israil sudah menentukan kon menit tak susul. Kate apa saiki? Ya, mau apa sekarang? Yabi'udinahu bi'aradin minad dunya, dijual agamanya dengan sedikit daripada kemewahan duniawi. Paling nikmatnya, hebatnya orang merasakan kenikmatan di dunia berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Anggap dikasih 100 tahun. Kalau ada yang 100 tahun itu sudah nggak doyan apa-apa. Ya, dikei empal gak boleh dicokot. Paling pol tahu. Ya, paling pol tahu. Wis gak enak mat sudah. Ya, dikei seprit. Kalau diminum menggadang dasi, song, ya kan? Sudah ada nikmat. Nikmatnya apa? Air putih. Dikai kopi, darah tingginya takut naik. Ya, dikai manis-manis, takut gulanya yang naik. Di dunia sudah tak bisa merasakan, apalagi nanti di akhirat. Kita hidup tidak lama, dan hidup kita bukan cuma untuk di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah pertanian kita untuk menuju kebahagiaan akhirat. Apa gunanya kalau kita di dunia diberikan kebahagiaan, kenikmatan, macam-macam kenikmatan? Pak Harto kurang apa? Sampai bintangnya diimbui bintang 5, artinya jenderal besar.
Sampean tak punya 5, 7 deh sampean, bintang 7. Ya. Sampean kan tak punya bintang 5 ya, bintang 7 sosok. Ya. Tapi apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi habis. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia, kemewahan dunia, tapi ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa. Rugi sekali. Yang kita harapkan apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita harapkan. Ya, caranya gimana? Sambungkan diri kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kita sudah siap-siap untuk ngecas rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi di bulan Maulid ini, monggo. Ya, kadang-kadang ya acara ulang tahun anak berapa juta pun pengeluaran dikeluarkan. Ya, tapi bila acara mauludane Kanjeng Nabi cowek salamek loro dikirim nang masjid. Anak 5 ditokno kabeh. Apa gak pati kira-kira? Ya Allah, Kanjeng Nabi mek dislameti cowek. Sudah nyelameti cowek mek loro tok. Ya. Anak 5, bapak sama ibunya ikut berarti 7. Apa gak susuk 5 kira-kira? Ya, si menang kan. Ya, makanya monggo kita mantapkan di dalam kita memasuki bulan Maulid ini. Harapan kita apa? Kita senang hadir di majelis-majelis Maulid, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang mengantarkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan juga majelis taklim antar masjid, ya, safari masjid di Sawu Jajar malam hari ini di Masjid At-Taqwa, terusan Danau Paniai. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dibarokahi oleh Allah, rezeki kita dibarokahi oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solihah, orang tua kita mendapatkan pahala ngaji kita malam hari ini lebih banyak daripada yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan barokah ngaji kita malam hari ini mengantarkan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Orang tua yang rajin hadir majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara keluarga kita sakit, famili kita sakit, jamaah kita sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama imam kita Ustadz Mahson, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan kita diundang dalam keadaan husnul khatimah. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala. Minal amin. Al-Fatihah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim,
والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا حسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يطهر كل الطوام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا والسعام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر السنين رب حيينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث آمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل كل رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فاجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن لمن بذنبي رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب وفي هذا المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة
والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.